Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Kali ini kita akan bahas bagaimana sih keasikan cara membuat game sederhana. Sekarang aplikasi dari Kadokawa Corporation Jepang namanya RPG Maker MV. Kali ini kita sebut aja episode 1 si Cupu pamit pergi ke sekolah. Gitu ya. Jadi gimana sih keasikan kita dalam membuat game? Kalau penasaran, tonton video ini sampai selesai. Gimana sih cara bikin game dari awal sampai terakhir? Langsung aja. Langkah-langkah apa aja sih sebelum kita membuat game? Ini, tahapan dalam membuat game itu pertama, kita harus membuat skenario-nya dulu. Setelah bikin skenario atau storyboard ya kalau di dalam film, terus kita bikin logika skenario-nya. Biar cerita satu dengan cerita lain tidak saling bertentangan gitu ya. Terus yang ketiga, membuat algoritma. Algoritma itu apa ya? Cara berpikir urutannya ya. Setelah itu baru menyusun event. Menyusun event artinya kita bikin sebuah kejadian-kejadian dalam game itu. Gitu ya. Seharusnya setelah itu gimana yang kelima? Yang kelima itu di sini tidak kami tulis. Yang kelima itu adalah tinggal kita memilih game makernya mau pakai apa. Gitu ya. Oke, yuk yang pertama. Kita membuat skenario dulu. Oke, pertama jadi apa? Tentukan alur cerita, latar belakangnya di mana, terus tujuannya apa, game ini untuk siapa, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga sasarannya tidak meleset. Ya, skenario. Ya, di game ini kita akan bikin skenario-nya bahwa ada si Cupe. Cupe itu adalah seorang siswa. Ya, anak yang rajin belajar. Suatu hari ia akan pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu. Ia selalu pamit kepada orang tuanya sebelum berangkat sekolah. Cupe dikenal ramah dan baik hati, baik di keluarga, lingkungan, dan sekolah. Gitu ya, berarti di situ ada si tokohnya namanya Cupe. Terus logika skenario-nya. Oke, logika skenario itu apa? Menyusun urutan kronologi yang mungkin terjadi. Kenapa? Agar tertib. Agar logika dalam gamenya tidak berantakan. Oke, nanti biar lebih paham, lebih serunya kita pas di makernya. Kemudian, tadi untuk penjelasan si logika skenario, itu Cupe hendak pergi ke sekolah. Jika ia tidak pamit, maka pintu tidak akan terbuka. Pintu akan terbuka jika ia sudah pamit. Kalau sudah pamit, pintu akan terbuka, ia akan keluar rumah. Jadi di situ nanti di game itu kalau si Cupe tiba-tiba keluar pintu, pintu tetap akan terkunci. Gitu ya. Biar tidak terkunci gimana? Dia harus pamit dulu ke orang tuanya. Kalau sudah urutannya sudah pamit, otomatis pintu akan terbuka. Gitu ya. Oke. Terus yang ketiga membuat algoritma. Dengan membuat algoritma yang baik, kita akan membuat gamenya lebih efisien. Cara berpikir gamenya itu lebih efisien, langkah-langkahnya lebih sedikit. Ya, jadi tidak memerlukan fungsi perintah atau fungsi event-event yang banyak gitu ya. Oke. Terus ini contoh algoritmanya. Misal di sini game mulai nih. Nah, di sini ada dua alur biru dan alur merah. Jadi alur pertama kalau si Cupe itu ini yang hijau, kalau dia Cupe menuju ibu langsung, artinya aksi itu dia mendapat restu. Kalau sudah mendapat restu, Cupe ketika dia menuju pintu, pintu akan terbuka. Kalau terbuka, oke, Cupe keluar dari rumah, berarti gamenya selesai. Untuk episode 1 itu nih ya. Oke.
Terus kalau misalkan kemungkinan yang lain apa? Si Cupe langsung menuju pintu. Oke? Kalau langsung menuju pintu berarti dia belum mendapatkan restu. Karena belum mendapatkan restu, pintu terkunci. Nanti di pintu dapat perintah bahwa apa? Si Cupe suruh menuju ibu. Oke, kalau udah menuju ibu nanti urutannya sama seperti ini. Oke, ini algoritmanya. Sebenarnya sih flowchart algoritma yang baik dan benar itu ada simbol-simbolnya ya. Ada simbol lingkaran, ada simbol jejar genjang, simbol persegi. Tapi itu nanti akan akan dijelaskan ketika kita belajar algoritma. Tapi di sini cukup dengan algoritma sederhana aja. Artinya bukan algoritma ya, mungkin di sini cocoknya ini langkah berpikir aja lah. Urutannya. Ya, setelah bikin algoritma berarti kita menyusun event. Dari algoritma kita bisa menentukan akan menggunakan event common yang tepat sesuai dengan aplikasi. Aplikasi apa? GameMaker-nya. Kalian pakai GameMaker yang apa? Ya. Oke. Ya, nanti menyusun event. Oke, menyusun event itu tadi kan dari algoritma nih. Dari algoritma ini, tabel-tabel ini, nanti kalian bisa menentukan di sini. Ini contoh ya. Oke, ini. Di sini kita menggunakan eventnya event apa. Di sini misalkan si Cupe menuju pintu itu kalau di RPG Maker nanti namanya control variable. Ya, di sini dibikin 0 misal. Nanti di sini kalian ketika bikin ditulis nih menggunakan control variable apa atau menggunakan common event yang apa gitu ya. Nanti ditulis di sini ya nih. Oke, biar kalian tidak lupa ketika nyusun game mudah. Ini nih CV0 misal ya. Misal. Oke, gitu aja. Kalau penasaran yuk kita langsung menuju RPG Maker MV. Oke, pada bagian kedua yuk kita masuk makernya, yaitu pakai RPG Maker MV, copyrightnya 2015. Terus yang victory itu berarti kalau kita menang. Ini victory kayak apa?